Hari ini kita akan belajar tentang metode penelitian. Sudah paham semuanya? Metode penelitian adalah cara untuk melakukan penelitian. Cara untuk melakukan penelitian. Apa yang diteliti? Yang diteliti itu adalah semua hal terkait dengan manusia, kemudian alam, dan juga Tuhan tentu saja. Itu yang pertama. Nah, kemudian karena prodi kita ini adalah pendidikan agama Islam, maka metode penelitian kita itu lebih kepada PAI, ya. Tapi kalau lebih ingin penasaran lagi, karena kita itu adalah Muslim, pendidikan agama Islam itu adalah bagian dari kita sebut dengan apa? Islamic Studies, ya. Karena nanti jangan sampai juga mungkin ada mahasiswa di sini yang saya di program studi pendidikan agama Islam, tapi kayaknya saya suka tafsir deh, atau saya suka fikih deh, atau saya suka akidah, atau mungkin saya suka sejarah, atau saya suka psikologi, atau saya suka sosial, atau saya mungkin suka sesuatu yang challenging, yang saya ingin tahu tentang konspirasi, gitu ya. Nah, semua itu ya dalam ruang lingkup Islamic Studies. Jadi secara khusus memang metode penelitian yang kita pelajari adalah metode penelitian pendidikan agama Islam, tetapi lebih luas lagi adalah Islamic Studies. Kalau Islamic Studies berarti masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah. Muamalah nanti itu adalah interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Misalnya saya ingin tahu tentang bagaimana sih sebenarnya mendidik anak ya yang baik dan benar. Ya misalnya sekarang itu terkenal dengan istilah apa disebutnya itu dengan strawberry generation. Ada yang tahu strawberry generation? Generasi strawberry. Ya, strawberry itu kan apa? Strawberry itu merah gitu ya, ranum, kecil gitu ya, kemudian baguslah, indah, cantik dipandangnya itu. Tapi kalau kita pencet, biasanya itu strawberry itu dia dalamnya itu rasanya kadang asem. Ya ada juga sih yang manis, tapi ketika dipencet itu ternyata mudah sekali penyok, mudah sekali dalamnya itu kosong. Nah, itu adalah generasi strawberry, di mana dia itu mudah sekali baper, mudah sekali semangatnya itu kurang, mudah sekali mungkin tersinggung, pokoknya mentalnya itu kurang. Tapi permasalahannya itu bukan hanya salah dari generasinya, yang lebih salah itu adalah orang tuanya. Makanya kalau kita tanya gimana kalau jadi seorang ibu zaman sekarang itu susah banget. Ya, karena saya kan punya anak perempuan 1, sekarang anaknya itu sudah 1 tahun 8 bulan, jadi ngerasakan sekali bagaimana mengurus anak. Apalagi tadi anak pertama adalah laki-laki, gitu kan ya. Jadi nanti yang akhwat ini siap-siap dari sekarang, kuatkan mentalnya. Ya siap ya? Siap. Oke, baik. Nah, metode penelitian bidang pendidikan agama Islam itu lebih luas adalah Islamic Studies, berdasarkan datanya terbagi menjadi 2. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dan nanti gabungan antara keduanya ini disebut dengan apa? Dengan mixed method. Ya. Oke, kita mulai dari kuantitatif. Saya rasa ini kemarin kalau di Dr. Zainal itu langsung action. Ya kan ya? Langsung action. Tapi kalau di sini harus ada teorinya dulu. Ingat, metode penelitian kuantitatif yang paling ujung sana, bertiga. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian kuantitatif? Merupakan metode penelitian ilmiah yang fokus pada penggunaan dan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Oke, yang depan maksudnya apa? Paham nggak berdua? Metode penelitian kuantitatif berarti apa? Pakai bahasa sendiri aja. Berarti pengumpulan data gitu, mengumpulkan data. Oke, kalau tadi yang dimaksud, jadi definisi dari penelitian kuantitatif itu adalah definisi atau pengertian yang fokus kepada step by stepnya. Jadi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dimulai dengan pengumpulan data, menganalisisnya menggunakan statistik, dan untuk menguji hipotesis. Yang ujung sana, pakai sama itu. Hipotesis itu apa? Kemarin udah itu kan tuh. Hipotesis itu apa? Yang hafal lagi, hipotesis apa?
Tadi kan kuantitatif itu dia menguji hipotesis hubungan antara warna jilbab dengan kepribadian seseorang. Ada nggak kira-kira ya? Iya. Ada nggak kira-kira? Ada lah harusnya. Pasti ada. Orang apa namanya tinggal dihitung aja. Ini jilbabnya warna ini. Kemudian model rambut. Pengaruh model rambut terhadap kecerdasan. Ada nggak kira-kira pengaruhnya? Hah? Terhadap kegantengan ya bisa, tapi mungkin tidak terlalu signifikan. Oke, hipotesis apa? Hipotesis adalah sebuah kesimpulan sementara yang belum dibuktikan secara ilmiah. Ilmiah yang dimaksud adalah ilmiah dengan pendekatan kuantitatif dengan alat statistik. Ya, berarti kita boleh simpulkan ini nanti banyak banget definisinya. Kalau saya mendefinisikan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan kepada data kuantitatif. Data ya kuantitatif menggunakan statistik sebagai alat analisisnya. Kemudian boleh ditambah untuk menguji hipotesis. Menguji hipotesis berarti kuantitatif ini dia akan menguji dari hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Ini bingung banget ya, ngomong apaan sih ya? Coba yang ini, metode penelitian kuantitatif itu apa? Oh, yang apa berarti lawannya. Kualitatif itu apa? Ya, sebenarnya kuantitatif juga terjun langsung ke lapangan. Dalam artian kuantitatif itu pasti mencari data itu di siapa? Yang menjadi objek adalah responden. Dia juga turun ke lapangan. Berarti itu belum tepat. Yang benar adalah kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data kualitatif tanpa angka. Numbers ya. Kalau kuantitatif jadi singkatnya nih ya, paling singkatnya adalah penelitian yang menggunakan angka sebagai data yang akan dianalisis. Di angket itu kan hasil dari angket apa? Hasil dari angket apa? Observasi itu kan berarti mengobservasi. Cara mengobservasinya menggunakan apa? Kuesioner atau angket. Hasil dari angket itu apa? Datanya dalam bentuk apa? Angka. Jadi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menjadikan atau yang menggunakan angka sebagai data. Jadi dia selalunya pasti ada angkanya. Karena angka maka menganalisisnya itu pasti pakai statistik. Statistik kan bisa pakai Microsoft Excel, bisa pakai SPSS, bisa lagi pakai apa lagi? Ya minimal dulu itulah, nggak apa-apa gitu ya. Banyak sekali sebenarnya itu, bukan hanya itu, ya bukan hanya itu, jadi banyak. Oke, kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan atau yang ada di dalamnya itu datanya dalam bentuk angka. Ingat, dalam bentuk angka datanya itu. Angkanya itu hasil dari angket atau kuesioner yang dikumpulkan dari para narasumber. Narasumber itu ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan teknik sampling. Nah, yang ujung sana. Apa itu teknik sampling? Teknik sampling itu apa? Ya, teknik sampling adalah cara untuk mendapatkan sampel lah, gitu ya. Yang ini. Nah, berdua satu tujuan. Sebutkan dua teori sampling. Ya, dua teori sampling. Yang kemarin yang dipelajari, siapa namanya? Kolmogorov, Smirnov, itu satu, ya. Hah? Ya itu ada belajar itu sebenarnya itu untuk sampling, untuk uji normalitas juga nanti. Uji sampling juga banyak. Mau tahu tentang uji sampling, tapi kayaknya nanti tanya ke Dr. Zainal aja untuk apa uji sampling. Ya boleh lah, itu untuk normalitas kan ya.
Jadi datanya itu dia harus apa? Nanti dia angka. Nah, angkanya itu dia harus diuji melalui beberapa tahapan. Itulah kuantitatif. Jadi paling gampang kuantitatif adalah di sini ada singkatnya ini angka. Kemudian di sini itu ya kita gampang aja no angka lah gitu ya. Dia bukan angka kalau kualitatif. Berarti tadi kualitatif adalah metode penelitian, cara meneliti yang datanya itu adalah apa? Adalah informasi, fenomena, kemudian grafik, gambar, kemudian juga ucapan, ide, gagasan, dan juga tindakan manusia. Ya, kita tanya nih, Ustaz Fakih misalnya, kemarin kan sudah itu kan, Ustaz Fakih pakai peci. Makna dari makna peci yang digunakan itu apa sih? Haji. Nah, kalau Pak Haji itu biasanya putih, gitu ya. Kalau hitam, ya pasti stigmanya itu adalah bisa santri, ya bisa ustadz. Oh ini juga pakai peci juga nih ya. Bisa siapa nih? Ya, kayaknya kalau Ustadz Fakih sering ditanya Tio sekarang Ustadz Tio. Nah, Ustadz Tio kenapa pakai peci? Kenapa pakai peci? Hah? Oh, biar nggak berantakan. Kalau ditanya kenapa pakai peci agar rambutnya tidak berantakan, itu termasuk paradigma pragmatisme. Pragmatisme itu apa? Ya udah pragmatis, sesuatu yang kita bisa pakai, kita gunakan. Mungkin ada akhwat yang pakai jilbab itu biar kelihatan cantik. Nah, yaitu adalah pragmatisme. Ya, oke. Ini kuantitatif, jadi intinya penelitian kuantitatif adalah yang menggunakan yang ada angka. Bagaimana cara mendapatkan angkanya? Melalui angket atau kuesioner. Ya, mulai dari menentukan populasinya, kemudian menentukan samplingnya, kemudian menyusun instrumen, ya kemudian nanti dibagikan ke responden ya, kalau itu narasumber. Nah, kalau kualitatif berarti penelitian yang tidak menggunakan angka. Yang buku itu ya jurnal, maksudnya bukan buku itu sama-sama dia teks. Jadi gini, gini. Jadi kalau ini ya bagaimana harusnya ini metode ininya nih, kenapanya nih. Kenapa? Sebenarnya kalau kenapa itu lebih kepada tadi kebenaran itu adalah sesuatu yang pasti, yang ada nomornya. Misalnya buruk rupa, setengah cantik sekali. Berarti kan mulai dari mungkin yang buruk rupa ini jelek banget gitu ya, mungkin 0 gitu ya. Yang cantik sekali berapa? Ya 10 gitu kan ya. Nah itu berarti apa? Ada angkanya. Nilai juga sama ya. Nah jadi sebenarnya ini lebih kepada nanti kalau kualitatif itu adalah dari sisi pokoknya bisa teks, bisa ide, gagasan, ucapan, gambar, kemudian makna dari yang ada manusia. Jadi kalau ini adalah dari objeknya, tambah di sini. Objek kalau ini adalah alam yang statis. Sementara kalau kualitatif itu adalah khususnya manusia yang dinamis. Manusia yang dinamis. Jadi kalau ditanya metode penelitian kuantitatif itu, dia itu lahirnya dari ilmu alam, ilmu sains yang dia itu sudah baku. Sementara kualitatif ini muncul dari ilmu sosial, manusia. Gimana sih, kenapa sih manusia itu kaitan dengan agama ini berbeda-beda? Nah, itu adalah bagian dari metode penelitian yang sifatnya itu kualitatif. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Yang paling gampang di sini menggunakan statistik. Statistik itu baku, makanya kalau orang bilang itu yang pasti-pasti saja. Pasti itu maksudnya apa? Yang terukur. Pinter, berarti sekarang itu kalau pinter itu di perguruan tinggi itu apa? Cum laude. Kalau cum laude itu berarti 3,9 atau 4.
summa cum laude misalnya. Iya, summa cum laude betul ya. Summa cum laude ya. Iya. Nah, kalau itu dia nilai untuk mengukur seorang itu adalah dari angka atau nilai. Sementara kalau kualitatif ini lebih kepada apa? Lebih kepada sosial ya. Social sciences. Nah, kita kasih contoh. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kemudian kenapanya karena ini yang kemarin itu kebenaran itu pasti dan tunggal. Kebenaran itu pasti dan tunggal. Sementara kalau kualitatif kebenaran itu dia plural. Plural dan sifatnya itu apa? Namanya itu inter apa nih? Interpretatif atau interpretif. Kira-kira nih, ini yang pakai cadar sini cuma satu orang nih. Kira-kira kalau aku pakai cadar itu orangnya kayak gimana ya perilakunya? Ya belum tentu juga, lihat keadaannya gitu ya. Lihat ini juga. Jadi itu yang dikaji itu adalah apa? Adalah pakai kualitatif. Ya kalau kemarin dari sisi agama kan banyak banget nih objeknya. Ini kan manusia nih, ingat, lihat di sini semuanya. Objek dari penelitian dari kuantitatif itu kan ilmu alam yang statis, yang dia tuh nggak berubah-ubah. Ya sementara kalau ilmu kualitatif itu dia manusia yang dinamis. Manusia itu unsur dari manusia yang bisa diteliti itu apa? Ya betul. Ya, jadi manusia itu dari mulai jasadnya, fisiknya, kenapa sih kuping itu harus di sebelah kiri kanan dua gitu ya? Kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa? Kan anatomi nih. Iya, enggak. Jadi kenapa? Itu bagian dari penelitian juga, tapi dia khusus ke anatomi. Katanya nanyain anatomi. Ya, kenapa sih rambut tuh di kepala semuanya gitu ya? Ya di janggut ada juga sih. Coba kalau dibuka semuanya gitu ya, atau di tangan atau semuanya ada rambutnya, jadi kerak dong jadinya gitu ya. Nah, termasuk juga ini kenapa ya? Oh ini penting sekali nih. Di Sukabumi itu ada satu penelitian yang meneliti tentang apa? Tentang air mata. Jadi air mata manusia itu kelihatan. Apakah dia air mata buaya gitu ya? Bukan. Jadi air mata itu air mata ya tadi itu udah pernah cerita dulu ya? Udah pernah. Ada air mata bahagia, ada air mata air mata yang memang sedih. Misalnya nih, lama banget gak ketemu orang yang kita cintai, kita sayangi. Ketemu kira-kira nangis gak? Iya, biasa juga termasuk agak melankolis sih, melankolis dan sanguinis gitu ya. Tapi bukan sanguinologi bukan. Gitu ya. Jadi ketika saya ingat sekali ketika wisuda S2 tuh ya di Ibnu Khaldun kebetulan itu saya juga melihat orang tua datang itu sedih sekali gitu ya, berlinang air mata. Saya bawa ember aja. Gitu ya. Jadi itu bahagia sekali. Kemarin waktu pas saya nikahin anak, tapi sebenarnya ada tamu dari Tasikmalaya, itu sudah hampir 10 tahun gak ketemu. Pas datang itu nggak keras, nggak bisa ditahan gitu, nangis sendiri gitu ya. Coba saya mau tanya nih, yang ikhwan yang suka nangis siapa nih? Ya, jujur nih, justru nangis itu yang gua tahu itu berarti tanda kelembutan hati. Kalau cengeng tergantung sih. Jadi nangis itu belum tentu cengeng. Tapi justru kalau yang laki-laki nangis itu biasanya hatinya itu lembut, selembut sutra. Ya gitu ya. Apalagi nangisnya itu lagi sholat tahajud gitu kan ya. Masya Allah luar biasa sekali gitu ya. Tapi bukan cengeng sebenarnya. Kita lihat mungkin generasi strawberry itu tadi. Kalau perempuan biasa gitu ya. Oke lanjut. Tadi bagian paling utama dari manusia itu adalah apa? Adalah agama. Nah, makanya sebenarnya nih kita kan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam.
harusnya ya, kalau kita bilang itu ya kualitatif nih paling banyak, karena diteliti itu adalah agamanya. Nanti agama dari sisi teks sama konteks. Iya, teks dan konteks. Kalau teks berarti wahyu itu ya dipelajari. Maka tadi kenapa pakai peci? Jawabannya itu ya pertama kalau secara teks jawabannya itu adalah karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau itu ketika sholat terutama itu tidak pernah membuka kepalanya, gitu ya. Kepalanya copot dulu gitu, gitu. Tidak pernah kepalanya itu terbuka, selalu pakai peci, pakai sorban. Demikian juga dari biasa. Ya ada yang bilang oh itu budaya Arab gitu ya. Oke lah budaya Arab, tapi itu juga bagian dari ulama orang Indonesia. Mana coba ulama-ulama jarang sekali ya yang mereka itu membuka kepalanya, kecuali dengan taghayyurul fatwa bi taghayyuril azmina wal amkina wan niyya wal awaid. Jadi dengan berlalunya zaman itu sudah mulai berubah. Jadi sekarang nggak pakai peci juga ya soleh juga sih insya Allah gitu ya. Ini juga soleh juga ininya nih. Tapi bukan soleh sih kardiman kayaknya nih. Ya soleh juga. Tapi dulu bahkan tentang penutup kepala ini, rawi hadis itu dia itu hadisnya itu doif, tidak diterima kalau dia itu tidak memakai sorban, dan itu fakta, gitu ya. Nah, apalagi kalau zaman sekarang nih berarti rata-rata lemah semua rawinya. Tapi tadi perubahan itu berubah sekarang itu, jadi tidak semua yang pakai peci itu soleh. Ya orang-orang mohon maaf, orang non muslim di DPR juga pakai peci hitam juga, gitu kan ya. Nah, gitu kan ya. Tapi tidak mengurangi nilai awal bahwa yang pakai peci itu insya Allah hatinya itu soleh. Gitu ya. Agama dari teks dengan konteks ya. Jadi banyak sekali misalnya kemarin ya akhwat ingin tahu tentang kenapa sih pakai jilbab, kenapa sih perempuan itu misalnya nggak boleh, Ustaz Fakih boleh nggak sih perempuan itu goyang-goyang di TikTok gitu, boleh nggak sih? Ya boleh. Tergantung malunya. Kalau malunya besar gimana? Nggak joget ya. Kalau kaitan dengan agama, kalau kaitan dengan agama, ular kali, ya oke lah. Tapi untuk mencari itu harus pakai penelitian, ya agama. Kemudian nanti tadi fisik, ya fisik itu artinya jasad. Kemudian tadi rohani, ya atau masuk itu ke psikologi. Itu semuanya pokoknya kalau meneliti tentang manusia itu menggunakan kualitatif, terutama manusia dari sisi perilakunya. Kenapa ya ada misalnya ibu-ibu gitu ya, ada tempat saya itu tetangga ini suami istri, kemudian istrinya itu hamil. Nah ketika hamil ternyata lahiran, iyalah ya, tapi ya lahiran gitu ya. Nah ketika lahiran ternyata anaknya itu qadarullah, anaknya itu cacat. Coba bayangkan, naudzubillah ya, ada ibu-ibu ya hamil